Baiklah, gadis itu silakan kamu bawa dan bunuh. Aku tidak peduli karena dia merepotkan dan membuatku di situasi sulit. Tapi setelah itu aku akan tetap membunuhmu. Kataku berdiri santai. Jangan, Kak. Kenapa kamu katakan aku menyulitkanmu? Apa maksudmu? Tanya Geni ketakutan. Maaf Geni, aku tidak punya pilihan. Kehadiranmu hampir membuatku terbunuh. Jawabku. Kamu tega padaku, Kak. Aku kesini demi kamu. Geni menangis menatapku. Sekarang cepat kamu bunuh gadis itu. Setelah itu kamu akan kubunuh. Ancamku kepada lelaki yang menyandera Geni. Jangan bunuh aku. Geni memohon di sela tangisnya. Lelaki itu diam, nafasnya besar sambil melirik Geni dan aku. Ada keraguan atas apa yang akan dilakukannya. Bunuh atau tidak membunuh Geni, dia tetap akan mati. Dalam keadaan dia berpikir dan bimbang, aku langsung melempar pisau tepat mengenai matanya dan tertancap dalam. Pisau di tangannya langsung lepas, Geni terbebas darinya. Dia mati tepat di kaki Geni. Inilah taktik melumpuhkan lawan, jangan panik dan berpikir lama. Sedetik saja waktu sangat berharga agar selamat. Geni terpana mematung melihat mayat di kakinya. Ayo kita pergi! Ajakku kepada Geni. Geni masih diam mematung. Ayo! Aku menarik tangan Geni menuju kuda. Namun sebelumnya aku mengambil pisau yang menancap mata mayat di dekat kaki Geni. Jangan nangis, cepat naik! Aku mengulurkan tangan ke Geni setelah menaiki punggung kuda. Iya, Kak! Jawab Geni gugup gemetar. Aku menunggangi kuda menjauhi tempat itu. Geni merangkul pinggangku duduk di belakang. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Geni. Mungkin dia syok dengan kejadian hari ini. Tapi yang membuatku punya keyakinan, setelah ini, Geni akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Pengalaman adalah guru. POV Guntur. Aku bersama beberapa anak buahku menyeberangi danau. Meskipun hujan belum juga reda, setidaknya tidak ada lagi angin kencang. Aku sudah tidak sabaran ingin melihat apa yang terjadi di rumah itu. Cepat kayu sampannya! Titahku kepada anak buahku. Aku ingin secepatnya sampai. Kenapa Bima bisa kecolongan? Dia bersama Keki pergi kencan dan tiba-tiba terjadi pembunuhan. Aku tidak menyangka Bu Iyah mati. Selama ini hanya dia dan adiknya yang membantuku dalam melancarkan bisnisku. Akhirnya kami sampai di seberang danau. Aku melangkah cepat menuju pintu ingin masuk. Saat kubuka pintu, alahkah terkejutnya aku melihat dua orang anak buahku sudah menjadi mayat dan bersimbah darah. Ayah! Bima langsung mendekatiku. Aku tidak tahu yang terjadi. Penyusup ini sangat pintar hingga aku tidak menyadarinya. Ucap Bima sambil memegang senapan. Kami melihat penyusupnya saat di seberang danau. Dia membawa kabur salah satu gadis tahanan kita yang memakai baju ritual. Jelasku kepada Bima. Apakah tertangkap, Ayah? Tanya Bima. Belum. Ayah sudah arahkan beberapa anak buah kita berkuda mencarinya. Bima terdiam sesaat. Mana Keki? Tanyaku karena dari masuk tadi tidak kulihat keberadaannya. Ada di kamar. Aku suruh dia tetap di sana karena aku tidak mau dia melihat. Keki menjerit sangat ketakutan, Ayah. Jawab Bima. Sebentar lagi Pak Kades akan sampai ke sini. Ayah sudah menghubunginya sebelum menuju ke sini. Ucapku menjelaskan. Satu lagi yang belum aku beritahu, Ayah. Muka Bima terlihat tegang. Apa? Tanyaku merasa tidak enak melihat reaksi Bima. Bima menarik nafas dalam. Dia gelisah dan melihat ke sekitar. Dia seperti kehilangan atau mencari sesuatu. Bang Jaka menghilang. Jawab Bima. Apa? Jaka menghilang? Apa maksudmu, Bima? Tanyaku memegang pundak kanannya.
Bang Jaka berhasil bangkit, Ayah. Suara Bima gemetar. Apakah Bu Iya berhasil membangkitkan mayat Jaka? Kalau Jaka menghilang dari kamar, dia pasti masih di sekitar rumah ini. Kamu! Dan kamu! Ikut aku! Yang lainnya periksa semua rumah ini, baik di dalam maupun di luar. Perintahku kepada semua anak buahku. Semuanya berpencar seperti yang aku perintahkan. Aku, Bima dan 2 anak buahku menuju ke kamar mayat Jaka. Pintu kamar ini terbuka lebar. Kami masuk, di lantai masih berceceran darah. Aku mendekati box pendingin. Astaga! Teriakku melihat mayat Bu Iya. Tangan dan kakinya terikat serta mulutnya disumpal. Yang membuatku terpana adalah tangan dan kaki Bu Iya terluka tapi tidak berdarah atau meneteskan darah. Ayah, Bang Jaka pasti meminum darah-darah Bu Iya, ucap Bima. Gawat, kami yang berada di sini akan terancam. Jika Jaka meminum darah yang bukan darah perawan, dia tidak bisa dikendalikan. Itulah yang dibilang Bu Iya dulunya. Apa yang harus aku lakukan untuk membunuh jin tidak seperti membunuh manusia biasa? Bima, cepat kita tinggalkan rumah ini. Titahku kepada putraku. Malam sudah larut Ayah, lagian Keki. Bawa Keki keluar dari rumah ini. Kita tidak punya banyak waktu. Suaraku lantang agar Bima menuruti perintahku. Baik Ayah. Jawab Bima patuh. Kami keluar dari kamar itu, kulihat anak buahku berkeliaran memeriksa rumah ini sesuai perintahku. Aak! Terdengar teriakan anak buahku kesakitan dari arah ruang belakang. Tolong! Tolong aku! Tolong! Jangan Tuan Jaka! Aak! Setelah teriakan minta tolong terdengar hingga ruang tengah, suasana hening tak bersuara. Aku yakin mereka panti mati. Apa yang dilakukan Jaka pada mereka? Ayah, sepertinya Bang Jaka. Ucap Bima tidak dilanjutkan. Aku dan Bima saling bertatapan sesaat. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Tanya Bima gelisah. Sekarang kamu pergi temui Keki. Jika situasi tidak memungkinkan, kunci pintu kamar hingga situasi aman untuk keluar dari rumah ini. Untuk sekarang ini, hanya itu ide yang bisa kusampaikan pada putraku. Aku tidak mau kehilangan Bima seperti kehilangan Jaka. Meskipun Jaka berhasil bangkit, tapi dia bukan putraku, hanya jasadnya saja jasad putraku. Tapi dia tetap bukan Jaka. Tapi Ayah bagaimana? Tanya Bima mencemaskanmu. Ayah bisa jaga diri, lagian Ayah menunggu Pak Kades dan Garot menuju ke sini. Ayah yakin Garot bisa mengendalikan Jaka karena dia adik Bu Iya yang punya kemampuan lebih dari kakaknya. Jawabku. Bima menuju ke kamar menemui Keki. Aku dan 2 orang anak buahku menunggu di ruang tamu dengan senapan di tangan kami. Aku belum berani melihat apa terjadi di ruangan lain, karena yang kuhadapi bukan manusia. POV Kelani. Apa yang terjadi? Di mana Kak Angga dan Geni? Apakah Kak Angga yang membunuh 2 orang anak buah Pak Guntur? Dari luka 2 mayat itu, aku yakin itu perbuatan Kak Angga karena punya ciri khas dalam menyerang dan melumpuhkan lawan. Dan itu juga yang diajari kepadaku selama ini. Tok, tok, tok. Ki, Kaki! Bima mengetok pintu kamar sambil memanggilku. Aku membukakan pintu. Kak Bima, bagaimana Kak? Apakah Pak Guntur sudah datang? Tanyaku pura-pura cemas ketakutan. Bima langsung masuk dan mengunci pintu. Kulihat dia memegang senapan. Tenang Ki, tenang. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang. Ayahku dan anak buahnya sedang memeriksa sekitar rumah. Kata Bima dengan raut wajah tegang. Apa yang terjadi, Kak? Tanyaku penasaran. Bima menarik nafas dalam, meskipun dia berusaha tenang tapi kegelisahan masih bersemayam di dirinya. Apa yang terjadi, Kak? Tanyaku mendesak. Inilah saatnya aku mencari informasi kebenaran tentang bisnis apa yang mereka lakukan.
Ki, sekarang ayo siap-siap, aku akan melindungimu. Jawab Bima tanpa menjawab pertanyaanku. Aku mau kamu menjelaskan padaku apa yang terjadi, Kak Bima. Kenapa ada pembunuhan di rumah ini dan siapa pelakunya? Tanyaku. Aku masih menunggu kejujuran Bima. Ki, tolong tenang. Aku juga bingung. Jawab Bima dan langsung terdiam. Aku tahu dia memikirkan sesuatu. Aku tidak mau keluar kamar ini. Di luar gelap dan pasti ada pembunuhnya. Aku takut, Kak. Sebaiknya kita tunggu sesaat di sini. Aku juga butuh waktu menenangkan diri, Ki. Jawab Bima langsung duduk di sofa kamar ini. Aku diam dan duduk di tepi ranjang. Kulihat Bima sangat gelisah. Apa yang terjadi di luar sana? Aku berharap Kak Angga berhasil menyelamatkan Geni dan mereka baik-baik saja. Entah kenapa perasaanku tidak enak setelah melihat mayat Jaka bangkit. Tok. Bima, Kaki, ayo kita pergi. Terdengar suara Pak Guntur mengetok pintu memanggil kami. Bima langsung bangkit dari duduknya melangkah membukakan pintu kamar. Ayah, bagaimana keadaan di luar? Tanya Bima berdiri di ambang pintu. Aku berdiri di belakang Bima. Pak Kades dan Garot belum juga datang. Tidak mungkin kita tetap di rumah ini sepanjang malam. Sebaiknya kita seberangi danau secepatnya. Jawab Pak Guntur. Pak, aku takut. Ada mayat. Ucapku berakting ketakutan. Tenang Ki, mungkin ada pencuri masuk. Anak buahku sudah mengejar pencuri itu tadi di seberang danau. Ucap Pak Guntur. Apakah pencuri yang dimaksud adalah Kak Angga? Kalau betul berarti Kak Angga berhasil kabur dari sini bersama Geni, karena tidak mungkin Kak Angga meninggalkan Geni begitu saja. Aku tidak pernah melihat mayat mati terbunuh, Pak. Aku takut sekali. Ucapku agar Pak Guntur dan Bima bisa melihat kalau aku gadis lugu dan penakut. Aku ingin kecurigaan Pak Jeki terhadapku terbukti tidak benar. Jangan takut, ada kami bersamamu, Ki. Ucap Pak Guntur. Kami bertiga meninggalkan kamar dan melangkah menuju ruang tamu agar bisa keluar dari pintu utama. Aku melangkah di antara Bima dan ayahnya. Mereka berdua memegang senapan dan jari Bima sudah siap-siap berjaga ingin menarik pelatuknya. Aap! Jangan Tuan Jaka! Ampun Tuan! Aak! Tolong! Tolong! Aak! Langkah kami terhenti melihat Jaka menghajar beberapa anak buah Pak Guntur. Tubuh mereka dihempaskan ke dinding. Setelah mereka tidak berdaya, Jaka langsung menggigit kaki atau tangan mereka hingga mengeluarkan darah. Darah itulah yang dihisap Jaka seperti binatang rakus. Biar aku tembak, ayah. Kata Bima siap-siap ingin menembak Jaka. Jangan. Jangan tembak Bima. Pak Guntur melarang Bima. Kenapa ayah? Tanya Bima. Kami sudah menembaknya berulang kali, tapi peluru itu tidak bisa melumpuhkannya. Jawab Pak Guntur. Apa yang harus kita lakukan ayah? Tanya Bima. Jangan ribut dan tenang, dia sedang asik menyantap makanannya. Ayo kita keluar diam-diam lewat di belakangnya. Kata Pak Guntur. Gawat. Jaka tidak mempan sama peluru senapan. Dia seperti kehausan dan terus menghisap darah anak buah Pak Guntur. Ilmu hitam apa yang dilakukan Bu Iyah hingga bisa membangkitkan mayat? Ini di luar logikaku. Ayo, Ki. Jangan ribut dan melangkah dengan tenang. Kata Bima. Aku menjawab menganggukkan kepala. Kami bertiga mulai melangkah dan melewati di belakang Jaka menuju ke pintu. Sampai di depan pintu, Pak Guntur memberi aba-aba ke Bima agar membuka pintu karena Bima melangkah di depan aku dan Pak Guntur di belakangku. Bima menganggukkan kepala dan memegang handle pintu ingin membuka pintu. Setelah pintu dibuka yang menimbulkan bunyi, Jaka langsung melihat ke arah pintu. Melihat kami bertiga, Jaka berlari mengejar kami seperti kelaparan. Aku, Bima dan Pak Guntur berlari secepatnya keluar dari pintu. Kami dikejar oleh mayat hidup.
Aku keluar pintu berlari secepatnya. Melihat Jaka menyadari keberadaan kami, dia langsung mengejar kami keluar. "Ayo Ki!" teriak Bima berusaha agar tidak jauh dariku. "Cepat menuju danau!" teriak Pak Guntur. Aku melihat ke belakang, Jaka terus mengejar kami dengan mata memerah tanpa berkedip. Ini pertama kalinya aku menghadapi lawan yang bukan manusia. Suara Jaka dengan nafas besar mengejar kami. Sampai di bibir danau, Bima berusaha melepaskan tali sampan dari ikatan kayu yang tertancap di tanah. "Cepat Kak Bima!" desakku sambil melihat Jaka semakin mendekat. Pak Guntur memegang tepi sampan dan sudah siap-siap ingin mendorong sampan ke perairan kalau Bima berhasil melepaskan ikatan tali sampan. Aku berdiri dan terus sesekali melihat ke belakang dengan perasaan ngeri dan panik melihat Jaka. "Cepat Bima!" teriak Pak Guntur semakin panik, namun Bima belum juga berhasil membuka ikatan tali sampan. "Iya ayah," jawab Bima. Bima seperti sangat panik hingga tali itu sulit dilepaskannya. Jika kita sedang panik, apapun pekerjaan tidak akan beres. Itulah yang sering dikatakan ayah kepadaku. "Biar aku bantu, Kak." Ucapku ingin membuka tali sampan membantu Bima. Namun sial, baru aku bergerak membantu Bima, Jaka sudah sangat dekat hingga aku dan Bima berlari ke samping kanan. Melihat Pak Guntur masih berdiri di dekat sampan, Jaka langsung mendekatinya dan ingin menerkamnya. Pak Guntur berusaha melawan dan terjadilah pergulatan di dalam air tepi danau. "Ayah!" teriak Bima melihat ayahnya dalam bahaya. Jaka menarik tangan Pak Guntur hingga Pak Guntur sulit melawan. Tenaga Jaka sangat kuat hingga manusia biasa akan kalah dengan sekejap. Tubuh Pak Guntur diangkatnya tinggi-tinggi dan dihempaskan ke air. Bukan itu saja, Jaka berusaha ingin mencabik-cabik badan Pak Guntur. Pak Guntur berusaha kabur dengan menjauh setelah badannya terhempas ke air. "Aa, tolong! Tolong!" teriak Pak Guntur. Aku suka melihat Pak Guntur dalam bahaya. Biar dia mati di tangan mayat anaknya yang dia bangkitkan. Jika Pak Guntur mati di tangan anaknya, itu lebih menyakitkan dan aku tidak perlu repot membunuh bajingan ini. Aku berdiri santai berusaha menyembunyikan tawa senangku melihat pertunjukan di air. "Matilah kau Guntur!" gumamku di hati. Bima melihat ayahnya dalam bahaya langsung melangkah mendekati Jaka dan ingin menembak. "Jangan mendekat, Kak!" ucapku menahan Bima. "Tidak Ki, aku mau menyelamatkan ayahku," jawab Bima tetap melangkah mendekati Jaka. "Terserah, kalau Bima mau mati bersama ayahnya, tidak masalah bagiku. Sekarang yang aku pikirkan bagaimana caraku pergi dari sini. Aku tidak mau mati di tangan mayat Jaka." Bima menembak Jaka, tapi tembakan itu tidak mempengaruhinya. Justru Jaka menatap Bima sambil mendekat dengan mata beringasnya. "Sial! Jaka menjauhi Pak Guntur dan mendekati Bima!" gumamku sendiri. Suara Jaka melangkah mendekati Bima. Bima terus menembaki Jaka meskipun tidak berpengaruh terhadap mayat hidup itu. Jaka semakin mendekati Bima. "Lari Bima!" teriak Pak Guntur kepada putranya. Bima ingin lari menjauhi Jaka, tapi sial, Bima tersandung batu kecil hingga terjatuh. "Bima!" teriak Pak Guntur melihat Jaka ingin melukainya. Jaka berhasil mendekati Bima. Badan Bima dicakar hingga bajunya robek, goresan kuku Jaka meninggalkan bekas berdarah di badan Bima. Bima berusaha melawan namun sulit, tenaga Jaka sangat kuat. "Ah!" teriak Bima kesakitan. Dari danau kulihat sebuah sampan sudah mulai menepi. Mataku terpana melihat Pak Jeki dan seorang lelaki bertubuh hitam tinggi turun dari sampan. Melihat Bima disakiti Jaka, lelaki bertubuh hitam itu mendekati Jaka sambil melemparkan kembang dan percikan darah ke mayat Jaka. "Aagihohkak!" Mayat Jaka kesakitan dan berusaha menghindar. Bima dilepaskannya. "Berhenti! Berhenti!"
Titah lelaki itu kepada Jaka sambil melempar lagi kembang dan percikan darah. Jaka langsung diam menuruti kata-kata lelaki itu. "Tuan Guntur, cepat bawa Bima masuk," kata lelaki itu kepada Pak Guntur. Siapa lelaki bertubuh hitam tinggi itu? Dia bisa mengendalikan Jaka seperti mengendalikan binatang peliharaannya. Ternyata dia lebih kuat dari dukun wanita di rumah ini. Satu bisa membangkitkan, dan yang satunya lagi bisa mengendalikan. "Bima, ayo nak," ucap Pak Guntur sambil memopong Bima. Aku terpaksa mengikuti Pak Guntur masuk lagi ke rumah. Jika aku melarikan diri dengan sampan tepat di dekat Pak Jeki berdiri, aku tidak punya celah untuk kabur. Bima dibawa ke kamarnya dan dibaringkan di tempat tidur. Aku berdiri di samping Pak Jeki melihat Bima. Pak Guntur berusaha menyelimuti putranya. "Kak Bima," ucapku memasang wajah cemas serta mata berembun. "Ki," sapa Bima menatapku meskipun badannya sakit. "Sebentar, aku hubungi istriku," ucap Pak Guntur dan melangkah keluar kamar. "Syukurlah kami datang secepatnya, kalau tidak mungkin darahmu sudah dihisap, Bima," kata Pak Jeki. "Kenapa Kak Jaka bisa hidup lagi, Pak Kades? Apa yang terjadi?" tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. "Ini perbuatan dukun," jawab Pak Jeki. "Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Aku takut sekali," ucapku berusaha mengeluarkan air mata. "Jangan takut, Ki. Aku pasti melindungimu," jawab Bima. "Aku sangat mencemaskanmu, Kak Bima," kataku sok perhatian. Bima tersenyum menatapku. Aku tahu kalau Bima tersanjung. Tidak lama kemudian, lelaki bertubuh hitam itu masuk ke kamar bersama Pak Guntur. Mereka langsung berdiri di dekat ranjang melihat keadaan Bima. "Aku akan carikan ramuan agar kamu sembuh, Tuan Bima," ucap lelaki itu. Sesaat lelaki itu menatapku dalam, mukanya semakin mendekat. Aku berusaha berpaling dari matanya seperti gadis gugup diperhatikan, yang membuatku risih. Lelaki itu seperti mencium aroma wangi mendekatiku. "Kak Bima," ucapku sambil memegang pergelangan tangan Bima terbaring. Bima yang mengerti sikap risihku, langsung bersuara. "Ada apa Pak Garot?" tanya Bima kepada lelaki itu. Ternyata namanya Garot. Apakah dia juga seorang dukun? Di mana mayat Jaka? Kenapa dia sudah selesai di luar sana? "Oh tidak apa-apa, Tuan Bima. Aroma parfum gadis ini sangat wangi," jawab lelaki yang bernama Garot dan menjauhiku. Pak Jeki dan Pak Guntur hanya melihat saja. "Ayo kita bicara di luar," ucap Pak Guntur kepada Garot dan Pak Jeki. Mereka langsung melangkah keluar kamar. "Kak, aku akan ambil jaket kakak di kamarku tadi. Baju kakak robek," ucapku ke Bima. "Aku tidak mau merepotkanmu, Ki. Lagian sudah ada selimut," jawab Bima. "Tidak, aku justru mencemaskanmu, Kak." Aku berakting sedih. "Aku ke kamar depan dulu," ucapku dan melangkah ke pintu. Aku melangkah keluar kamar ingin mengambil jaket di kamar depan. Jaket itu jaket Bima yang dipinjamkannya tadi. Setelah mengambil jaket, aku melangkah ke ruang tamu ingin melihat situasi. Langkahku terhenti dan bersembunyi di balik dinding melihat Pak Guntur, Garot dan Pak Jeki berbicara. Aku menguping pembicaraan mereka. "Garot, apa yang harus kami lakukan agar Jaka bisa dikendalikan?" tanya Pak Guntur kepada Garot. "Tenang Tuan Guntur, tidak ada yang sulit bagi Garot," jawab Garot sambil menepuk dadanya membanggakan diri. "Kalau terus begini, akan makin banyak korban," ucap Pak Jeki sambil mengeluarkan dan menyalakan rokok dari saku kemejanya. "Apa langkah berikutnya? Aku tidak mau peristiwa ini bocor keluar," ucap Pak Guntur. "Gadis itu pasti menyebarkan semua ini," ucap Pak Jeki. "Biar aku berpikir dulu,"
Bima sangat menyukai Keki, aku tidak bisa berbuat banyak padanya. Jawab Pak Guntur. Kita tidak punya banyak waktu. Carikan aku darah perawan malam ini juga, kata Garot sambil mengambil rokok di tangan Pak Kades dan ikut menghisapnya. Bagaimana kalau besok? Gadis perawan yang kami punya sudah kabur, lagian kami butuh waktu mencarinya, kata Pak Guntur. Bukan kastomu banyak, Guntur? Tanya Pak Jeki. Ya, tapi tidak ada yang perawan, jawab Pak Guntur. Kalau ditunggu semakin lama, Jaka semakin sulit dikendalikan, kata Garot. Lagian kenapa Tuan Guntur kesulitan mencari gadis perawan? Di rumah ini ada kok, sambung Garot. Gadis kota itu maksudmu, Garot? Tanya Pak Jeki. Garot menganggukkan kepala sambil tersenyum jahat. Jadi mereka mau mengorbankanku untuk Jaka? Apa yang harus aku lakukan? Ini juga kesempatanku membalaskan dendam karena dua orang musuh utamaku ada di rumah terpencil ini. Jika aku membunuh mereka, tidak akan ada saksi mata karena Bima terbaring sakit. Aku bisa gunakan mayat Jaka sebagai penyebab kematian mereka.